Dua orang anak laki-laki ini sedang membicarakan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Ternyata banyak sekali perubahan yang terjadi. Misalnya, HP yang dulunya biasa saja, sekarang sudah berganti dengan smartphone. Wanita yang dulu masih banyak menggunakan baju adat, sekarang lebih banyak yang menggunakan baju bergaya casual. Pedagang yang dulunya jualan langsung di pasar, sekarang sudah banyak yang jualan via online. Semua perubahan-perubahan tadi disebut dengan perubahan sosial budaya. Dan di video kali ini kita akan membahas tuntas materi IPS kelas 8 tentang perubahan sosial dan budaya. Apa itu perubahan sosial budaya? Intinya ini adalah perubahan pada cara hidup, kebiasaan, dan aturan di dalam masyarakat. Contoh nyata yang dapat kita perhatikan adalah, dulu kalau mau jajan di kantin harus bawa uang tunai atau cash. Sekarang bisa dilakukan dengan cara scan barcode pakai HP, yang dimana ini namanya perubahan sosial budaya. Adapun pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli adalah, menurut Robert Lawan, adalah proses ketika dalam suatu sistem sosial terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Menurut Gilin dan Gilin, cara hidup kita yang berubah karena kondisi geografis, budaya, ataupun penemuan baru. Menurut Selo Sumarjan, perubahan pada lembaga masyarakat yang memengaruhi nilai-nilai dan sikap kita. Terus, apa saja sih bentuk perubahan-perubahan sosial tersebut? Pertama, ada yang disebut dengan evolusi, yaitu perubahan yang butuh waktu lama dan terjadi dengan sendirinya. Misalnya, perubahan gaya bicara dari bahasa baku ke bahasa gaul yang berubah setiap tahunnya. Kedua, revolusi, yaitu perubahan besar yang terjadi seketika. Biasanya revolusi ini terjadi tanpa direncanakan. Misalnya munculnya pandemi COVID yang membuat semua orang tiba-tiba sekolah secara online. Terakhir, perubahan yang direncanakan. Merupakan perubahan yang memang sengaja dibuat, seperti pembangunan jalan tol dan jembatan untuk mempermudah akses. Lalu, kenapa perubahan itu bisa terjadi ya? Dunia berubah pasti karena ada pemicunya. Apa saja faktor pemicu yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial? Mari kita lihat slide berikutnya. Di antara faktor pendorong atau faktor pemicu terjadinya perubahan sosial, pertama karena adanya penemuan baru. Penemuan baru seperti smartphone yang menyebabkan banyak sekali perubahan, misalnya kita bisa berbelanja lewat pasar online, dan dengan adanya media sosial seperti Instagram dan TikTok yang membuat orang lain bisa terhubung satu sama lain. Kedua, faktor jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya juga menyebabkan banyak sekali perubahan. Salah satunya kelas yang makin rame karena adanya perpindahan murid baru. Ketiga, adanya kontak dengan budaya lain. Berawal dari kamu yang suka dengerin lagu-lagu K-pop dan nonton anime, lalu mulai ikut-ikutan gaya berpakaian dan bahasanya, yang juga akan menyebabkan perubahan di dalam masyarakat. Terakhir, sikap terbuka. Kita harus mau belajar hal baru dan tidak menutup diri dari kemajuan zaman, dengan tetap melakukan filter terhadap perubahan-perubahan tersebut, karena tidak semua perubahan baik adanya. Selanjutnya kita lihat apa saja yang dapat menjadi faktor penghambat suatu perubahan. Pertama, karena kurangnya komunikasi, misalnya saja daerah pedalaman yang susah sinyal akan mengetahui informasi lebih lambat daripada mereka yang tinggal di perkotaan. Kemudian, adanya prasangka buruk. Pemikiran masyarakat yang menganggap semua budaya luar itu jelek tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Karena sejatinya tidak semua perubahan itu bersifat negatif. Terakhir, adat istiadat yang kuat. Kebiasaan lama yang sudah mendarah daging dan sangat dijaga menyebabkan masyarakatnya sulit untuk menerima perubahan karena takut akan melunturkan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Proses perubahan sosial budaya itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu difusi, akulturasi, dan asimilasi.
Difusi adalah proses penyebaran unsur budaya bisa berupa ide, alat, atau kebiasaan dari satu orang ke orang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Contohnya, internet atau gadget yang semula hanya digunakan ilmuwan, sekarang bisa digunakan semua anak SMP untuk bikin tugas dan main game. Contoh lainnya, dance yang populer di Amerika dengan sekejap bisa sampai ke Indonesia. Kemudian, akulturasi. Rumus gampangnya, budaya A bertemu budaya B, maka akan terbentuk budaya AB, di mana kedua budaya masih terlihat dan ciri khas budaya aslinya tidak hilang tentunya. Contohnya, kamu pakai budaya batik dengan model kekinian seperti outer. Batiknya tetap ada, gaya modernnya juga ada. Kemudian, bangunan menara Masjid Kudus yang bentuknya mirip candi. Fungsinya untuk ibadah, tapi bentuknya merupakan khas bangunan Hindu. Ini merupakan contoh dari akulturasi. Lalu ada asimilasi, yaitu penggabungan dua kebudayaan yang akan membentuk budaya baru. Ibaratnya, dua budaya yang berbeda bertemu, lalu saling meresap hingga ciri khas budaya aslinya hilang dan membentuk budaya yang benar-benar baru. Misalnya, musik dangdut yang merupakan perpaduan antara musik India dan Arab. Kemudian, bahasa Indonesia yang mirip dengan bahasa lain, seperti sepatu yang di dalam bahasa Portugisnya sapato. Bahasa gampangnya, difusi itu cuma nyebar aja kayak virus dance baru yang sering kita ikuti. Lalu akulturasi, campuran tapi masih kelihatan masing-masing. Seperti makan nasi goreng pakai keju, di mana nasi gorengnya berasa, kejunya juga berasa. Kalau asimilasi, bercampur sampai jadi sesuatu yang baru. Kayak bikin jus alpukat pakai coklat yang akan menjadi minuman baru yang rasanya menyatu. Kemudian dampak sosial budaya. Pertama, ada kriminalitas. Karena ingin gaya hidup mewah tapi nggak ada uang, akhirnya banyak yang nekat menjadi pencuri. Berikutnya, kenakalan remaja. Ini disebabkan pengaruh lingkungan yang kurang baik dan rasa ingin dianggap keren atau eksis secara berlebihan. Adanya culture shock, yaitu keadaan kaget dengan budaya baru. Misalnya, murid desa yang pindah ke kota. Terakhir, culture lag, keadaan di mana alat yang digunakan sudah canggih tapi mental penggunanya belum siap. Contohnya punya HP tapi cuma dipakai untuk sebar hoax atau bullying lewat grup WA. Lalu, bagaimana sikap kritis kita terhadap perubahan sosial budaya agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik? Yaitu dengan melakukan penyaringan atau filter terhadap kebudayaan yang ada. Ambil yang positif seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu buang yang negatif seperti hedonisme dan pamer kekayaan secara berlebihan. Kemudian kita bisa menerapkan pemikiran tetap lokal, berpikir global. Boleh suka budaya luar, tapi jangan lupa sopan santun dan budaya Indonesia sendiri. Sedikit tips buat kamu, perubahan itu pasti terjadi. Jangan takut, tetapi juga jangan asal ikut-ikutan. Jadilah agent of change yang membawa dampak positif buat teman-teman di sekolah. Setelah membahas panjang lebar materi tentang perubahan sosial budaya, untuk menguji kemampuan kamu tentang materi ini, mari kita bahas beberapa contoh soal. Soal pertama, diberikan wacana tentang akibat pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Pertanyaannya, perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 termasuk ke dalam perubahan? Karena virus ini belum pernah diketahui sebelumnya dan tidak pernah diprediksi juga akan serangannya, maka ini merupakan perubahan yang tidak direncanakan. Jawaban yang benar adalah A. Soal kedua, Candi Borobudur merupakan salah satu bangunan yang dipengaruhi pencampuran budaya antara kebudayaan Indonesia dan India. Peleburan dua kebudayaan yang terjadi pada Candi Borobudur ini disebut juga karena pencampuran budaya Indonesia dan India dalam pembangunan candi ini tidak menghilangkan budaya aslinya, maka ini termasuk ke dalam akulturasi. Jawaban yang benar adalah C.
Soal terakhir, sikap masyarakat yang tidak mau menerima hal baru dari luar seperti yang dilakukan oleh orang tua yang konservatif karena trauma terhadap penjajahan adalah penghambat perubahan sosial budaya yang berupa di dalam soal ini, tidak mau menerima hal baru karena trauma merupakan bagian dari prasangka yang belum tentu kebenarannya. Jawaban yang sesuai adalah C, prasangka terhadap hal-hal baru. Gak berasa, ternyata kita udah sampai di ujung video. Sekian dulu pembahasan kita untuk materi kali ini. Jangan lupa, kegigihan belajar akan membawa kita ke puncak kesuksesan. Thanks for watching and see you on the next video.